warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kurang semangat le. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Tapi Islam harus bangga dengan salamnya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ibu-ibu nih kurang semangat ya, ngobrol. Yang gak jawab salam dari Pak Ustadz, saya doain semoga uang dapurnya dikurangi oleh suaminya. Paham Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 07 RW 01, yang saya hormati Ibu Rosa sebagai Ketua RW 01, yang saya hormati orang tua kami, tokoh masyarakat Bapak Ustadz Adi Kosir, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat yang ada di RT 07 yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutin terlalu lama, tidak hafal Pak. Yang saya hormati para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak di wilayah RT 07. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, sehingga kita bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke Madinah, bisa wukuf di Arafah, pulang dari Mekah bisa beli sawah, bisa beli rumah, pulang dari Mekah semoga istrinya nambah. Amin. Aminnya kenceng ya. Jangan Pak, nanti dipotong. Kunciin rumah. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul. Amin ya robbal. Nih anak-anak tadi bagus nih tampilannya. Mana anak-anak nih? Coba dites nih, masih fokus gak? Siapa nama Tuhanmu yang Maha Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai kepada santri yang rajin mengaji. Saya gitu ya, kepada santri yang rajin mengaji. Kampleng. Kepada ceweknya dulu nih. Kepada santri yang rajin mengaji. Lakinya kepada santri yang rajin mengaji. Semuanya belum. Kepada santri yang rajin menangis. Kampleng. Saya
Alhamdulillah pada hari ini kita pertama harus panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di RT 07 dalam rangka memperingati peristiwa yang agung sebagai peristiwa sejarahnya umat Islam, yaitu peristiwanya Isra dan Mi'raj. Semoga dengan acara Isra dan Mi'raj pada malam hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang dimana di sekelilingnya diberkahi oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam perjalanan Nabi Muhammad Pak Bu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Ketika dalam perjalanan itu Nabi pernah melihat ada orang yang dipukul kepalanya. Dia pukul kepalanya dengan tangan sendiri sampai hancur. Geger. Lalu palanya dihidupkan kembali, lalu dipukul lagi dengan tangannya sendiri. Geger, hancur itu kepalanya, dihidupkan kembali itu kepalanya, dipukul lagi itu kepalanya dengan tangannya sendiri. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, itu kenapa orang kepalanya dipukul sendiri dengan tangannya sendiri? Emang selama hidupnya itu ngapain? Kata malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, itulah perumpamaan orang selama hidupnya yang selalu melalaikan sholatnya. Nah, orang yang melalaikan sholat, orang yang jarang sholatnya, maka nanti di akhirat dia pukul kepalanya dengan tangannya sendiri sampai sakit. Tidak sakit ya, sakit. Makanya ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, yaitu Nabi Muhammad diberikan perintah yaitu sholat 50 waktu. Awalnya 50 waktu, tetapi apa? Nabi Muhammad minta keringanan, kalau 50 waktu umatku tidak akan sanggup. Akhirnya Allah kurangin, wa ja'alta khamsa, maka Allah menjadikan sholat itu 5 waktu. Yang kita lakukan apa sholat 5 waktu anak-anak? Subuh, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? Semuanya jadi 17 rakaat. Dari 5 rakaat itu, dari 5 rakaat. Dari 5 waktu itu kita wajib
melaksanakan sholat. Jangan sampai kali itu paling lama itu sholat gak ada 5 menit, paling tidak paling lama 3 menit, apalagi ada yang sholat 1 menit. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, sesibuk apapun kita harus meluangkan waktunya untuk sholat. Karena apa? Karena sholat itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat selama ini. Kata Rasul, "Ara'aitum law anna naharon bibabir yaktasilu kulla yaumin khamsan marrah hal yabqa min daroni say'ud." Qalu la yabqa min daroni say'ud wa kadzalika mislu shalawatil khams yamhullaha khotoya. Kata Rasul, seandainya kamu ada sungai mengalir di depan pintu rumahmu, kemudian kamu mandi 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran di dalam tubuhmu? Qalu, kata para sahabat, la yabqa min darani syai'un, tidak ada kotoran yang tersisa di dalam tubuh kita ini. Wa kadzalika mislu shalawatil khams, kata Rasul, itulah perumpamaan salat 5 waktu yang akan menghapuskan segala dosa-dosa kesalahan kita yang kita perbuat selama ini. Ya anak-anak harus melaksanakan salat 5 waktu. Habis salat jangan langsung kabur, ngapain? Zikir. Zikir, baca kalimat-kalimat thayyib, baca istighfar, baca tahlil, baca tasbih, baru itu doa. Doain orang tua kali. Iya. Gimana doanya? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani pintar. Ini anak-anak RT 7 pada pintar-pintar semua. Apa dulu bapaknya? Wah, mantap. Betul. Ya, apalagi Bu, Pak, sebentar lagi, berapa hari lagi kita akan kedatangannya bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Pertama, kita harus saling memaafkan. Kita harus minta maaf kepada orang tua, kita harus minta maaf kepada saudara kita harus minta maaf kepada tetangga kita. Supaya apa? Ketika bulan suci Ramadan tiba, kita tidak mempunyai kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Nih, Bu, Pak, ketika Rasulullah SAW naik mimbar di khutbah pertama Idul Fitri, Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Terus para sahabat bingung, tuh kenapa itu Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali? Padahal tidak ada doa, tidak ada satu pun sahabat yang doa. Kenapa itu Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali? Amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Padahal tidak ada satu sahabat pun yang berdoa. Lalu Rasul berkata, wahai sahabat, apakah engkau tidak tahu? Iya betul Rasulullah, saya tidak tahu. Tadi ada malaikat Jibril yang meminta saya, yang menghampiri saya. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, maukah engkau aminkan apa yang saya doakan? Lalu Nabi Muhammad kata, ya saya siap, saya akan mengaminkan doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima sholatnya, ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Lalu
Nabi Muhammad mengucapkan amin. Jadi anak-anak harus baik-baik, harus berbakti kepada kedua orang tua kali yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita sampai saat ini. Kita wajib menghormati ibu dan bapak kita. Jangan sampai ibu bapak kita kecewa terhadap kelakuan kita. Jangan sampai orang tua kita dibikin nangis karena kelakuan kita. Kita banggakan, kita sayangi orang tua kita yang telah mendidik kita sampai saat ini. Kita harus meminta maaf kepada ibu bapak. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Kita hampiri, kita datangi kuburan kita. Kita ziarahi kuburan orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita. Salah satu berbakti anak kepada ibu dan bapaknya yang sudah tiada lain adalah dengan cara mendoakan dan berziarah ke makam ibu dan bapaknya. Tetapi kalau ibu dan bapaknya masih ada, kita harus menghormati, harus mentaati apa yang telah dikatakan, yang telah diperintahkan oleh ibu dan bapak kita. Jangan sampai menyakiti orang tua kita. Karena kita bisa besar kayak gini, Pak. Bapak bisa kerja, ibu bisa masak, bisa ngaji, bisa qosidahan lagi tadi. Berkat siapa? Berkat orang tua kita dulu yang telah mendidik kita, yang telah membiayai kita untuk sekolah, untuk mengaji, sehingga kita bisa berdiri hingga saat ini. Berkat siapa? Berkat ibu dan bapak kita. Maka dari itu sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menjadi ibu sekarang ini, praktekkanlah, ikutilah orang tua kita dulu, yaitu mendidik putra-putri kita, terutama dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kata Rasul, man razaqallahu biwaladin fa'alaihi bitaklihi wa tadibihi. Siapa orang yang telah diberikan rezeki berupa anak, maka wajib baginya untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik. Wa man razaqallahu biwaladin fa'alaihi bitaklihi wa tadibihi. Syafa'atuhu, siapa orang yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran anak tersebut, maka Allah akan memberikan rezeki melalui syafaat anak tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mendidik anak-anak kita untuk ngaji, kita sekolahkan anak kita daftarkan anak kita pengajian, pasti Allah akan memberikan rezeki melalui syafaat anak tersebut. Tapi waman taroka waladahu jahilan karena kullu dzamil amilahu alaihi. Siapa orang yang telah meninggalkan pendidikan anak-anak tersebut, yang penting anak itu bisa memberikan orang tuanya duit, yang penting anak itu bisa memberikan orang tuanya mobil, yang penting anak itu bisa memberikan setiap bulannya uang emas, tetapi anak itu tidak bisa mengaji, anak itu tidak bisa sholat, anak itu sampai durhaka kepada ibu dan bapaknya, maka orang tua tersebutlah akan menanggung dosanya di hadapan Allah. Bukan saya yang berkata, tapi Rasulullah. Itulah kewajiban orang tua untuk mendidik putra putri kita, terutama dalam pendidikan agama. Pak Bu, pendidikan agama di sekolah umum hanya 1,5 jam. Betul nggak anak-anak? 1,5 jam kan? Itu pun pelajarannya hanya seminggu sekali. Kalau anak-anak kita diberikan pendidikan agama hanya seminggu sekali, itu pun hanya 1,5 jam, bagaimana anak-anak kita bisa mengerti tentang agama Islam? Bagaimana anak-anak kita bisa mengaji? Bagaimana anak-anak kita bisa sholat? Bagaimana anak-anak kita bisa berbakti kepada ibu dan bapaknya kalau pelajaran agamanya hanya 1,5 jam, itu pun seminggu sekali. Makanya tugasnya orang tua, ajaklah anak-anak kita ke pengajian. Ajaklah anak-anak kita ini untuk mendengarkan ceramah agama. Masukkanlah anak-anak kita ke TPQ.
Masukkanlah anak-anak kita di pengajian. Di wilayah RW 1 itu banyak pengajian. Masukkanlah anak-anak kita di pengajian. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Kalau kita sudah tiada, siapa yang ngajiin kita kalau bukan anak-anak kita? Bu, Pak, saya pernah diundang udah lama di daerah BSD, orang kaya semua, orang kaya. Kenapa ngundang kita? Ternyata sampai di sono kita bersama santri-santri suruh ngapain? Suruh mengajiin orang tua tersebut yang sudah meninggal. Padahal anak-anaknya masih ada. Berarti apa? Anak-anak tersebut tidak bisa mengaji. Kasihan orang tua kita kalau anak-anak kita tidak bisa mengaji. Karena apa? Karena asal utama adalah putra putri kita. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anak tersebut menjadi anak yang salah pergaulannya, sering berbuat maksiat, maka orang tua tersebutlah akan menanggung dosanya, dan anak itu bisa mengajak kepada pintu neraka. Nauzubillah min dzalik. Apa doa malaikat Jibril yang kedua? Ya Allah, jangan Engkau terima ibadahnya, puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, istri harus taat pula kepada suaminya. Selagi suaminya itu mengajarkan kita tentang kebaikan, tentang ketaatan, kewajiban istri harus mentaati suaminya. Tetapi kalau suaminya itu mengajarkan tentang kemaksiatan, boleh kita untuk tidak mentaati suami kita. Kenapa? Karena suami kita mengajarkan kita tentang kemaksiatan. Apa doa yang ketiga malaikat Jibril? Ya Allah, jangan Engkau terima ibadahnya, puasanya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka Nabi Muhammad berkata amin. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahmi. Nanti pas akhir acara kita harus saling memaafkan antara kita. Kalau kita punya salah, kita harus saling maafkan. Agar apa? Nanti puasa kita tidak punya salah dan dosa. Bu, dosa kepada Allah gampang bisa diampunkan. Ibu gak sholat, ibu gak puasa, terus ibu sering melalaikan sholat. Sekarang malam ini pun ibu berdoa, bertobat, langsung Allah menghapuskan segala dosa-dosa itu. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama manusia, kita harus meminta maaf sampai orang tersebut mau memaafkan kita. Kalau tidak memaafkan kita, dia akan dituntut di akhirat nanti. Makanya kalau kita punya salah, harus buru-buru meminta maaf. Karena berhubungan sesama manusia, nanti tanggungannya adalah akhir. Kalau hubungannya kepada Allah, hari ini pun kita bersilaturahmi, pada hari ini pun kita akan dihilangkan segala dosa-dosanya apa yang kita berbuat oleh Allah. Alhamdulillah. Apalagi Bu, kata Rasul, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadu ala nira. Siapa orang yang bergembira atas kedatangannya bulan suci Ramadan, maka jasad kita diharamkan untuk tersentuh api neraka. Gembira itu bukan berarti kita bakar-bakaran, Pak, bakar sate, bakar ayam, bakar ikan untuk menyambut, bukan. Bergembira itu ya seperti ini. Tadi kita mendengarkan sholawat, kita mendengarkan tadi kalam-kalam ilahi, kita mendengarkan nanti doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Qasim. Inilah termasuk bergembira atas kedatangannya bulan suci Ramadan. Manfaatin Bu nanti bulan suci Ramadan ya. Jangan sampai tidak. Karena Ramadan itu setahun sekali, itu pun 30 hari. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu bulannya obral pahala.
Ibu melakukan ibadah kebaikan satu akan dilipat gandakan itu pahalanya selama di bulan Ramadan. Kalau ibu bulan lalu jarang ngaji, di bulan Ramadan ibu harus menghatamkan Al-Quran walaupun itu satu kali hatam. Para sahabat ketika bulan Ramadan tiba, sahabat Rasul ketika bulan Ramadan tiba, itu dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan selama di Ramadan, terutama dalam membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan para sahabat ada yang menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali. Kita bisa nggak? Bisa. Kalau kita setiap harinya, kalau kita setiap waktunya untuk Al-Quran. Ini mah kada Pak Bu. Contoh, kita habis sholat, yang kita cari siapa? HP. Habis mandi, HP. Ya kan? Habis makan yang kita lihat status orang kepo. Ya. Habis kerja, yang dicari bukan sholat, bukan ngaji. Nah, HP Bapak di mana? HP. Semuanya hidup kita dengan HP. Anak-anak dicekoki dengan HP. Itu bahaya Pak. Bahaya. Coba kalau itu semua diganti hidupnya dengan Al-Quran. Habis sholat yang kita cari Al-Quran, baca 5 ayat atau 10 ayat. Terus sebelum berangkat kerja yang kita cari Al-Quran, baca dulu 10 ayat. Nanti di dalam pekerjaan ada waktu longgar, daripada kita main HP bengong gak karuan, mendingan baca Al-Quran 10 ayat lagi. Terus waktu sholat zuhur, habis sholat zuhur jangan langsung pergi, baca Al-Quran. Pak Ustadz, Al-Quran itu nggak ada di musola, ada di HP, gampang, ada HP, baca Al-Quran. Kalau HP itu digunakan buat baca Al-Quran nggak apa-apa, baca Al-Quran. Terus habis sholat asar baca Al-Quran, sebelum buka puasa baca Al-Quran, habis sholat taraweh tadarus Al-Quran. Kalau itu semua kita laksanakan untuk Al-Quran, wah insya Allah 30 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan sia-sia ya di dalam puasa Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan itu innal hasanata fihi mustami'atun. Karena di bulan suci Ramadan itu terkumpul segala kebaikan-kebaikan. Innal hasanata fihi mustami'atun wa ta'atu maqbulatun, segala ketaatan kita diterima. Wa da'awatu mustajabatun, segala doa-doa kita Pak Bu dikabulkan, diijabah oleh Allah. Wa dunubu maghfuratun, segala dosa-dosa yang kita lakukan akan dihapuskan, akan diampunkan oleh Allah. Wal jannatu mustaqatul lahum, dan surga akan merindukan kita. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya berpesan, mari ketika bulan Ramadan kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk selalu berbuat kebaikan. Sebelum Ramadan kita harus saling memaafkan. Kita harus minta maaf kepada ibu bapak, kita harus minta maaf kepada tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Kalau orang tua kita tidak ada, kita ziarahi. Kalau orang tua kita jauh, cukup mendoakan saja. Kalau kita punya rezeki, ya kita ziarahi itu kampung kita. Ya, kalau orang tua kita tidak ada. Semoga nanti kita selama di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan puasa full 30 hari dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada halangan sesuatu apa. Ini anak-anak harus belajar puasa ya. Bisa kan puasa 30 hari? Bisa niatnya enggak? Coba bareng-bareng baca niat puasa. Bismillah. Bismillah. Nawai Saum Godin an adai fardis sahri Ramadana hadihis sanati. Coba doa mau berbuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma lakasu wa bika amantu wa ala ris birahmatika ya arhamar. Ya tuh bagus. Ingat niat puasa Pak, jangan sampai lupa. Niat puasa Ramadan itu niat puasa wajib, jangan sampai subuh. Sebelum subuh kita harus niat. Contoh, Bapak niat puasanya lupa nih. Niat puasanya habis subuh, puasanya nggak sah. Niat puasa itu sebelum subuh. Makanya dianjurkan ketika habis sholat taraweh harus membaca niat puasa. Takutnya apa? Nanti takutnya kita lupa, sia-sia. Makanya habis sahur harus segera baca niat puasa. Jangan sampai setelah subuh, nanti puasanya tidak sah. Kecuali puasa sunnah nggak apa-apa. Ibu puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, kalau niatnya jam 7, jam 8 itu monggo nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, niatnya sebelum subuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.